Sesi sosialisasi kali ini tetap online. Kami akan coba memaparkan materi aksi Advent Pembangunan 2021 untuk Keuskupan Bogor. Temanya hemat kertas demi menyelamatkan bumi rumah kita bersama. Untuk kali ini agak berbeda sosialisasinya karena kami memaparkan draftnya. Jadi bukunya belum kami cetak, sehingga dalam sosialisasi ini diharapkan ada masukan yang supaya nanti berguna untuk penyempurnaan materi. Kami harapkan masukan-masukannya ini membangun kita bersama. Jadi masukannya itu kalau bisa memang ada alternatifnya, ada solusinya apa gitu. Misalnya kalau bacaan kitab sucinya kurang sesuai, ini alternatifnya ini. Dan tidak harus hari ini, kami beri kesempatan sekitar seminggu lah untuk memberi masukan. Jadi dipikir-pikir saja kalau memang belum ada masukan. Nanti acara hari ini berlangsung dalam 4 sesi. Pertama dari saya sendiri, pemaparan kerangka dasar, kemudian nanti dari buku materi pertemuan 1, dari Pak Iskandar pertemuan 2, dan dari Pak Niko pertemuan 3. Jadi untuk Advent ini cuma 3 pertemuan. Saya Peter Suryadi akan memaparkan tentang kerangka dasarnya. Jadi gagasan pokoknya supaya nanti pertemuan-pertemuan itu berjalan sesuai dengan yang kami inginkan. Artinya memang harus ada alurnya seperti biasa. Jadi bukan berdiri sendiri. Karena memang Advent atau Prapaskah itu memang aksi. Jadi aksi itu harus ada kesinambungan dari pertemuan 1, 2, 3. Jadi umat nanti akan dibawa ke situ, kemudian nanti puncaknya pada aksi. Pertama, mengapa Keuskupan Bogor mengambil materi hemat kertas? Sedangkan kemarin Prapaskah kemarin APP hemat listrik. Kita masih hemat juga sekarang, cuma hemat kertas. Mungkin ada yang bertanya seperti ini, bukankah sekarang era digital? Bukankah sekarang era digital? Berarti pemakaian kertas sebenarnya harusnya turun. Seperti itu. Secara sekilas terbesit dalam pikiran kita itu masuk akal, sangat-sangat masuk akal. Tapi saya coba lihat datanya, ternyata data menunjukkan hal yang lain. Mungkin mengejutkan juga bagi Bapak Ibu sekalian. Nah, kita lihat di slide-nya. Ini saya ambil data dari tahun 2006 sampai 2016. Pemakaian kertas untuk tulis-menulis, untuk dokumen-dokumen itu menurun sekitar 1,3%. Tetapi ternyata di sisi lain, pemakaian kertas untuk kemasan atau packaging naik 2,8%. Sedangkan juga di sisi lain juga penggunaan tisu itu terbuat dari bahan yang sama dari kertas, cuma mungkin prosesnya beda. Ternyata naik juga 2,3%. Jadi kalau di total di dunia digital untuk dokumen turun, sedangkan justru untuk packaging, kemasan dan juga tisu itu meningkat. Nah, jadi sebenarnya secara rata-rata penggunaan kertas justru meningkat di era digital ini. Nah, ini yang memang memprihatinkan. Kenapa memprihatinkannya? Nah, kita akan coba telusuri lagi datanya. Nah, kita lihat pemakaian kertas dunia. Kelihatan. Indonesia berada di posisi nomor 11. Termasuk negara pemakai kertas terbesar. Tapi kenapa kalau Indonesia nggak nomor 1? Rasanya mungkin daya belinya masih turun, masih belum tinggi seperti Amerika Serikat atau Cina. Karena kita lihat kalau yang beli makanan, makanan dengan kemasan kertas itu biasanya orang-orang kalangan menengah ke atas. Tapi kalau orang Indonesia punya daya beli yang tinggi, barangkali pemakaian kertasnya juga akan tinggi juga. Nah, ini data dunia pemakaian kertas dunia menunjukkan Indonesia ini pemakaian kertasnya tinggi. Dan saya yakin di Keuskupan Bogor pun seperti itu datanya. Nah,
kenapa Konsulat Bogor begitu peduli dengan pemakaian kertas ini? Karena ternyata pemakaian kertas ini dampaknya luar biasa. Nanti di pertemuan pertama akan dibahas sekilas tentang proses pembuatan kertas. Mengapa pembuatan kertas ini berdampak luar biasa? Pertama, kalau kita boros kertas, efek yang pertama ditimbulkan terhadap lingkungan adalah efek rumah kaca dan pemanasan global. Jadi kembali memang kertas ini mengandung jejak karbon. Jejak karbon ini berasal dari tumbuhan, karena kertas itu berasal dari kayu, dari tumbuhan. Karena jejak karbon pada saat dipakai dan tidak terbuang, jejak karbon itu akan bereaksi dengan oksigen di udara, membentuk gas karbon dioksida. Kemudian karbon dioksida itu akan lari ke atas ke udara, dia tidak bisa tembus atmosfer, balik lagi ke bumi, sehingga bumi menjadi makin panas. Dan seperti kemarin waktu hemat listrik, meningkatnya panas bumi, suhu bumi akan menyebabkan berbagai macam dampak terhadap ekologi. Nah, itu dampak pertama seperti itu. Selain itu, kalau nanti Bapak Ibu sempat lihat juga di kerangka dasar, nanti ada penjelasannya. Ternyata proses pembuatan kertas ini menggunakan air dalam jumlah besar. Nanti datanya di pertemuan pertama akan dibahas. Itu artinya kalau kita hemat kertas, sebenarnya kita juga buang-buang air. Sedangkan di belahan dunia tertentu atau di tempat tertentu, air itu langka. Sedangkan kita dengan memakai boros kertas ini malah buang-buang air. Kemudian pemborosan energi. Otomatis karena proses pembuatan kertas membutuhkan mesin-mesin yang membutuhkan energi listrik yang besar. Otomatis bertentangan dengan APP kemarin tentang hemat listrik. Jadi secara tidak langsung kalau kita boros kertas, berarti pemakaian energi listrik yang untuk memproduksinya juga akan banyak. Nah, itu sebabnya ini yang menjadi keprihatinan kita, kenapa kita perlu hemat kertas. Karena dampak-dampak seperti ini akan berpengaruh pada bumi kita tinggal, bumi tempat kita tinggal. Bumi akan menjadi mengalami bermacam-macam dampak buruk. Nah, otomatis kita sekarang harus bagaimana caranya supaya kita hemat kertas. Saya mengambil contoh dari perilaku orang Manggarai. Jadi kita belajar dari kearifan lokal orang Manggarai. Ya, orang Manggarai, Flores pasti Katoliknya sangat-sangat Katolik. Jadi diambil contoh ini sangat layak. Nah, orang Manggarai memiliki kearifan lokal. Mereka itu sangat menjaga keseimbangan alam. Nanti Bapak Ibu bisa lihat di draft kerangka dasarnya. Mereka berusaha bagaimana kalau mengambil dari alam supaya alam itu tidak rusak. Mengambil kayu, mengambil hasil alam, mereka berusaha menyeimbangkan agar alam tidak rusak. Jadi ada kearifan lokal. Contohnya, orang Manggarai mempunyai ritus penghormatan kepada pohon atau pemiliknya. Mereka meyakini jika hutan ditebang pasti akan mengganggu alam. Makanya mereka akan melakukan berbagai macam hal supaya alam itu tidak terganggu. Jadi sangat menghormati. Jadi ada ritusnya, harus gini, harus gitu. Nanti di kerangka dasar bisa Bapak Ibu baca. Nah, yang perlu kita lakukan adalah melakukan yang namanya semacam aksi. Aksi ini dasarnya saya mengambil dari kebijakan Bapak Uskup kita, Monsinyur Pascalis Bruno Syukur OMM. Pada akhir Desember tahun lalu, Monsinyur Pascalis mengeluarkan kebijakan yang namanya evangelisasi transformatif. Jadi ini harus mencakup di semua bidang bagi umat Keuskupan Bogor. Salah satunya di AP ini kita juga mengacu pada kebijakan Monsinyur. Apa yang dimaksud evangelisasi transformatif? Ada dua kata. Pertama, evangelisasi, artinya evangelisasi itu berisi pewartaan kabar baik. Nah, tujuannya adalah menjadikan nilai-nilai Kristiani meresapi pola pikir. Jadi bukan hanya teori saja, tapi pola pikir umat Kristiani itu benar-benar merupakan tercermin nanti dalam perilaku. Jadi kalau pewartaan kabar baik ini
terserap dalam pola pikir, maka nanti perilakunya juga akan mewartakan hal-hal yang baik. Itu evangelisasi. Kemudian mengapa perlu transformatif? Jadi transformatif artinya kabar baik itu bukan hanya sekedar informasi, bersifat informatif, tapi harus mengubah hidup seseorang. Jadi harus mengubah. Jadi tahu oke, tapi harus bisa mengubah. Itu tercermin dalam perilaku. Nanti di dalam pertemuan diejawantahkan bagaimana transformatifnya itu di pertemuan 1, 2, dan 3. Kemudian selanjutnya adalah bagaimana wujud dari di evangelisasi transformatif ini dalam hal hemat kertas. Kami mengambil yang namanya diakonia transformatif. Selama ini kan diakonia orang sudah sangat akrab, pasti tahu. Diakonia adalah pelayanan kasih yang didasarkan pada kasih Tuhan yang bertujuan menyelamatkan dan menyejahterakan manusia. Ya, misalnya kalau PSE jelas, misalnya ada orang kesusahan dibantu, nah itu diakonia kan. Nah seperti itu. Tapi yang kelupaan adalah diakonianya itu yang dibantu hanya manusia aja. Nah justru dalam AAP ini yang harus dibantu ternyata bumi kita juga. Jadi bumi ini sebenarnya menjerit karena makin lama makin rusak. Nah itu yang ingin kita sadarkan. Jadi artinya yang perlu dilakukan diakonia itu bukan hanya manusia, tapi alam juga, bumi tempat kita tinggal. Nah itu. Nah diakonia transformatif adalah diakonia diarahkan pada keselamatan dan keutuhan sesama ciptaan. Jadi itu termasuk bumi. Jadi diarahkannya ke situ. Karena di satu sisi perkembangan teknologi itu makin baik, makin canggih, tapi di satu sisi lingkungan makin rusak. Nah ini perlunya diakonia transformatif ini. Artinya yang dengan seiring berkembangnya teknologi harus tetap diselamatkan ini bumi dan segala ciptaan, bumi dan segala isinya. Karena memang mau nggak mau kita harus melakukan itu. Karena kita tinggal di bumi, jadi bumi tempat kita tinggal harus diselamatkan. Gitu. Nah, itu yang nggak menjadi kerangka dasar dari AAP 2021 ini. Jadi poinnya di sini. Nah, nanti disajikan beberapa alternatif hemat kertas dan tisu terutama. Ya, ini misalnya memaksimalkan penggunaan kertas, mendaur ulang kertas. Nanti Bapak Ibu pemandu bisa mengajak umat mencari alternatif lain yang kira-kira memang sangat bijaksana. Nah, itu dari dan terakhir adalah ini alur dari pertemuan-pertemuannya. 3 pertemuan. Yang pertama pertemuan 1, sejuta cerita di balik selembar kertas. Jadi di pertemuan 1 Bapak Ibu hanya mengajak umat memahami kertas itu dari mana, dibuatnya dari mana, prosesnya dari mana, dan kegunaannya apa aja. Jadi itu. Jadi jangan sampai di pertemuan 1 ini sudah menanyakan bagaimana aksinya, apa akibatnya. Ya itu belum. Di pertemuan 1 itu cukup umat itu disadarkan bahwa kertas itu ada gunanya dan dibuatnya dari apa, prosesnya dari apa. Termasuk tadi ada energi, ada air dan sebagainya. Itu pertemuan 1. Kemudian pertemuan kedua, baru kita mengaitkan antara kertas dan lingkungan. Nah, bagaimana kalau kertas itu dipakai banyak, lingkungan jadi apa? Nah, itu dikaitkan. Nanti umat akan diajak untuk mengaitkan. Oh, ternyata kalau kertas pakai banyak, ternyata lingkungan jadi begini. Nah, itu pertemuan 2. Jangan belum ke aksi, jangan sampai di pertemuan 2 sudah tanyakan harusnya bagaimana. Jadi umat hanya disadarkan sebab akibatnya. Jadi kalau kertas banyak, lingkungan jadi gimana? Nah, gitu. Kemudian di pertemuan ketiga, nah baru ini yang memang menarik. Jadi umat diajak untuk melakukan aksi hemat kertas demi bumi, bukan demi pribadi tertentu, demi bumi karena bumi ini memang tempat kita tinggal bersama. Nah ini mungkin banyak alternatif yang untuk yang bisa dilakukan umat. Dan karena memang saya yakin juga pandemi belum normal sama sekali normal. Lebih banyak ke aksi pribadi atau dalam keluarga itu oke aja. Jadi usahakan memang kalau memungkinkan bisa juga dalam bentuk berkelompok atau dalam lingkungan, dalam wilayah, dalam paroki. Tapi yang penting dalam pandemi ini karena memang kita masih prokes dan sebagainya, lebih baik ke perorangan saja yang ditekankan itu.
Dari saya itu saja. Nanti pertanyaan bisa ditulis di kolom live chat. Nanti akan kami coba tampung dan kami akan coba jawab kalau memungkinkan di akhir sesi setelah pembahasan dari narasumber sudah semua.